Selamat siang, masih bersama Makan Siang Pengusaha Abal-Abal. Melanjutkan kisah pertama mengenai bagaimana menghadapi krisis dengan cara yang remeh-temeh ala pengusaha abal-abal. Kemarin kita pernah bercerita mengenai bagaimana Jepang yang siap jauh-jauh hari dengan kebudayaan yang sangat rapi, Belanda yang mengambil langkah taktis untuk menginfeksi seluruh masyarakatnya, dan Indonesia masih bingung untuk melakukan apa. Tapi yang jelas tidak usah ngomongin Indonesia yang begitu besar. Ngomongin diri kita yang kecil-kecil. Dahulu saya pernah pernah menjadi pengusaha yang sangat kecil. Kemudian kita rubah pikirannya dengan visi yang besar. Visi besar ini bisa dibentuk dengan bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang pernah sukses, atau orang sukses, atau orang yang tidak sukses tapi kemudian mampu membuat dirinya terbebas dari urusan-urusan rutinitas. Orang-orang hebat cenderung untuk tidak sama, tidak normal dengan yang lainnya. Maka saya ingin mengambil satu langkah untuk tidak normal dengan lainnya. Hampir setiap pertemuan pengusaha akan bicara tentang omset. Berapa omset Anda? Berapa omset kita? Bagi saya, omset itu penting. Jauh lebih penting berapa labanya. Kalau teman-teman Tionghoa bilang berapa cuannya. Itu lebih penting. Kemudian bagaimana cara cuan yang lebih asik ketika omset kita belum banyak. Berusahalah untuk menahan diri. Berusahalah untuk terus bersabar dengan uang yang kita miliki. Kesabaran ini bisa dibentuk ketika visi kita adalah visi yang besar. Visi yang besar dibentuk bukan hanya untuk kesenangan semata, tapi ada 3 urusan yang di luar itu. Urusan pertama adalah bagaimana usaha kita diridhoi bukan hanya oleh orang tua kita, oleh teman kita, oleh lingkungan kita. Tapi ridho dari Tuhan, ridho dari Allah adalah hal yang paling utama. Maka visi sejatinya harusnya teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana perusahaan kita, rumah kita, usaha kita harus bertumbuh. Skalanya bertumbuh, keadaannya bertumbuh, kasnya bertumbuh, omsetnya juga pasti akan bertumbuh. Dan yang ketiga harus bermanfaat bagi orang banyak. Teruslah merebarkan rezekinya. Teruslah membuat sebuah peluang-peluang buat orang lain untuk bergerak. Buatlah panggung bagi orang lain. Buatlah orang lain menjadi nyaman karena kita. Maka kemudian omset juga akan bergerak naik. Dengan 3 struktur ini, maka perlu kita pikirkan bahwa sebenarnya omset adalah bagian dari efek yang kita lakukan setelah effort yang kita lakukan. Terus bagaimana ceritanya agar omsetnya kecil tapi labanya besar? Orang sering lupa bahwa yang sering terlewat dari sebuah bisnis adalah turnovernya, boros, tidak efektif, menggunakan orang-orang yang tidak pas, atau kemudian gaya hidup kita yang tidak pas. Maka memilih orang-orang yang tepat, ambil orang-orang yang tepat menjadi lebih penting daripada membuat kantor yang besar atau kantor yang hebat. Ambil orang-orang yang tepat, menjadi partner bisnis kita, menjadi teman kita, justru akan menjadikan visi kita melebar jauh dibanding bagaimana urusan kantor yang besar atau aset yang banyak. Sementara begitu, kita akan lanjutkan besok pada sisi yang berikutnya dan pada sesi-sesi yang lebih menarik untuk terus meneruskan bagaimana caranya keluar dari krisis ala pengusaha abal-abal, deso, dan hanya pengantar kebahagiaan. Selamat siang untuk kita semuanya.